Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Anak Ustaz sekalian, insyaallah kita kembali melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Pelajaran sharaf. Minggu lalu telah kita pelajari wazan dan mauzun. Apa itu wazan dan apa itu mauzun? Ya, yang dari wazan tersebut kita mendapati beberapa bentuk pola kata lainnya, dari yang asalnya satu menjadi bercabang beberapa kata lainnya sesuai dengan makna yang diinginkan. Dan juga kita sudah membahas yang dimaksud dengan fi'il, ya, membahas yang dimaksud dengan tasrif usul yang tercakup dalamnya pembahasan fi'il, ya. Ada fi'il maklum, ada fi'il majhul. Fi'il maklum itu dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kita identikkan dengan yang dimaksud dengan kalimat fi'il yang digunakan pada kalimat aktif. Kalimat aktif, ya, yang di situ ada subjeknya atau fa'il, kemudian fi'ilnya, kemudian ada objeknya, ada maf'ulnya. Sementara yang bagian kedua dari fi'ilnya adalah fi'il majhul. Nah, fi'il majhul ini dalam bahasa kita atau bahasa yang lainnya disebut dalam bentuk kalimat pasif, ya, kalimat pasif, di mana fi'ilnya bisa diartikan dengan di, ya, di. Nah, dalam fi'il majhul ini nanti fa'il dalam bahasa Arab, fa'ilnya dihilangkan, sehingga nanti posisi objek atau maf'ul pada fi'il majhul, fi'il maklum, dia dari sisi susunan ditinjau dari nahwunya, dia berubah menjadi pengganti fa'il. Harokat fa'il itu dhammah, maka dia maf'ul yang awalnya mansub menjadi dhammah, ya. Dan fa'ilnya dihilangkan sehingga digantikan oleh maf'ul. Nah, maf'ul yang sudah menggantikan fa'il itu disebut dengan naibul fa'il. Naib fa'il, pengganti fa'il, ya, itu dia. Contohnya, coba kita lihat di bukunya dahulu, contoh untuk mengingat kembali. Ada enggak contohnya? Atau bisa kita ambil contoh? Kataba Ahmad ar-risalah. Kataba Ahmadu risalata. Di situ kataba fi'ilnya, Ahmad fa'ilnya. Sementara al-kitaba adalah maf'ulnya, ya. Nah, mau kita rubah itu kan kataba fi'il maklum di situ. Mau kita rubah menjadi majhul, bagaimana?
Rumusannya yang kemarin sudah kita lihat pada halaman berapa itu? Dia menjadi fu'ila ya, fu'ila. Dan di halaman berapa kemarin? Fu'ila. Coba antum lihat lagi bukunya, mungkin antum ingat di halaman berapa? Fa'ala. Ada di sini ya. Di sini ada fa'ala, tasrif usul fa'ala. Nah, kita ambilkan mauzunnya tadi kataba. Fu'ila ini untuk majhul. Jadi kita rubah kataba tadi, kataba Ahmad ar-risalata menjadi, kita rubah menjadi majhul. Kutiba, kita buang fa'ilnya. Kutiba ar-risalatu. Enggak ar-risalata lagi karena dia sudah dibuang fa'ilnya tadi. Dan maf'ul yang tadi ar-risalata karena dia menggantikan fa'il yang disebut dengan naibul fa'il, maka barisnya pun sama dengan baris fa'il yang sebelumnya, dhammah. Jadi kutiba ar-risalatu, bukan kutiba, bukan ar-risalata lagi ya. Ya, itu dia. Itu contoh dari maklum menjadi majhul. Jadi kita artikan apa? Telah ditulis surat tersebut. Failnya hilang, failnya sudah tidak ada lagi di situ. Ya, jadi telah ditulis. Di ya, dengan awal di. Tadi Ahmad telah menulis surat tersebut. Ya, kataba Ahmadu ar-risalata. Aful dia. Nah, ketika dirubah menjadi majhul yang kataba tadi sesuai dengan rumusannya tadi, dengan wazannya menjadi fu'ila, berarti kutiba. Dan syaratnya apa lagi? Dihilangkan fa'ilnya tadi. Apa fa'il tadi? Kataba Ahmadu wa risalata. Fa'ilnya Ahmad. Ya, kita buang Ahmadnya, kita sembunyikan. Kemudian langsung ke maf'ulnya. Maf'ulnya tadi yang berbaris fathah karena dia sudah masuk dalam kalimat majhul, maka berubah menjadi dhammah. Kenapa dia menjadi dhammah? Karena posisinya sebagai naibul fa'il. Naib itu apa? Pengganti fa'il. Jadi pengganti fa'il dia. Fa'il sebelumnya di maklum apa dia? Dhammah, ya kan? Ahmadu, ya kan? Begitu. Kemudian telah ditulis surat tersebut. Nggak tahu siapa yang nulis ya. Dihilangkan fa'ilnya. Kemudian kelompok fi'il dan isim. Kita masuk ke bagian kelompok fi'il dan isim. Yang dimaksud dalam bab bahasan dalam kelompok fi'il dan isim ini adalah, antum tentu ingat tasrifan ada dua kan? Tasrifan yang ke bawah yang sesuai dengan dhamir, huwa humahum, fa'ala fa'ala, fa'alu, itu semua disebut tasrif apa? Lughawi. Kemudian ada tasrifan yang ke samping, yang dari fi'il madhi, fi'il mudhari dan seterusnya sampai isim zaman makan alat. Nah, yang dimaksud dengan kelompok fi'il dan isim ini adalah pembagian tasrif tadi yang ke samping tadi, yang istilahi, tasrif istilahi. Di situ ada dia bagian tasrifan yang berupa fi'il, ada berupa isim. Nah, kalau kita lihat ini yang aktif ini atau yang ini? Ini.
spesifik istilahnya dimulai dari apa? Madhi, ya kan? Kemudian apa? Mudhari. Setelah mudhari apa? Masdar. Mim atau ghairu mim ya kan? Masdar mim. Masdar mim. Siapa lagi? Kemudian Nabi, mudhari, masdar mimi, kemudian fa'il. Kemudian maf'ul. Kemudian amr. Kemudian nahi. Kemudian zaman atau makan. Kemudian alal. Nah, ini yang dimasuk ke pembagian kelompok, pembagian isim dan fi'il. Terlihat mana saja yang termasuk pada pembagian apa tadi? Yang pertama, fi'il. Ini fi'il yang pertama. Fi'il. Mana lagi fi'il? Ya. Ini semua fi'il. Ini masuk fi'il, ya. Ya, memang yang ini yang ketiga. Nanti kita nggak dengar pula. Jadi pembagian fi'il. Nah, antum lihat di buku ada 6 di situ buatnya. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ah, yang duanya lagi itu adalah bentuk majhul, majhul. Diambil dari majhul, dari maklum madhi, kemudian ada maklum mudhari. Kemudian diambil dari yang dua tadi madhi dan mudhari. Majhulnya. Diambil majhulnya. Nah, kalau ini tadi apa? Misalnya fa'ala untuk madhinya. Fa'ala ya al. Ini bentuk apanya? Maklum. Ya. Yang bentuk majhulnya. Apa dia jadi apa? Fu'ila berbaris dhammah fa-nya, kasrah ain fi'ilnya. Fu'ila yuf'al. Nah, ya mudhari berbaris dhammah. Yuf'al. Demikian. Jadi berapa jadinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Dibagi menjadi ada 6. Jadi ada 6 di situ. Pertama fa'ala, kemudian yaf'ulu untuk madhi dan mudhari yang maklum. Kemudian uf'ul untuk amar. La taf'ul untuk nahi. Kemudian baru masuk ke fi'il madhi yang majhul dengan bentuk fu'ila. Jadi dari maklumnya fa fi'ilnya yang pertama fathah, pertama berbaris fathah menjadi berbaris dhammah, kemudian ain fi'ilnya berbaris fathah menjadi kasrah, ya. Itu untuk madhi, perubahan dari maklum menjadi majhul. Untuk mudhari dari madhi menjadi dari maklum menjadi majhul, yaitu yang mudharaahnya yang asalnya fathah menjadi dhammah.
ya, dan ain fi'ilnya berbaris fathah. Itu dia untuk kelompok fi'il. Nah, ini tanda fi'il, ya. Tanda fi'il madi maklum secara umum, nanti ada yang lain. Secara umum, secara garis besar, tanda-tanda fi'il madi maklum itu berbaris fathah akhirannya, ya. Itu dari 3 huruf, nggak mesti 3 huruf ya, karena nanti ada yang sulasi mazid bagai, ya. Jadi secara umum dia berakhiran fathah, ya, berakhiran fathah dan berawalan fathah. Fi'il mudhari maklum apa? Berawalan ya fathah. Di sini ya fathah karena apa? Karena dia mudhari'ahnya diambil ya, jadi nggak mesti ya, nggak mesti ya. Nanti bisa hurufnya tergantung huruf mudhari'ahnya huruf apa, ya, tergantung huruf mudhari'ahnya huruf apa. Kebetulan di sini ya, maka diambilnya ya. Jadi ya tidak menjadi patokan. Nanti huruf mudhari'ah yang dilihat, huruf mudhari'ah yang berbaris fathah, lebih kita ganti di sini berawalan ya. Nanti tergantung nanti ya mudhari'ahnya apa. Kemudian fi'il amr berawalan hamzah, berakhiran mati, ya, mati. Ini kebetulan ini mati kenapa? Karena dia anta. Nanti jumpa yang lain kan enggak, ya. Jumpa yang lain ya tetap mati juga akhirnya. Hanya saja nanti tergantung domirnya, ya. Ketika antunna menjadi apa? Uf'ulna nanti kan. Baik. Nahi yang amar tadi ditambahkan huruf lam. La nahi. Ya, la nahi, bukan la nafi, la nahi. Dan diawali dan hurufnya setelah huruf la nahi tersebut diikuti juga dengan huruf apa? Ta mukhatabah, huruf ta mukhatabah, ya, tambahan. Itu untuk nahi. Kemudian fi'il madi majhul. Seperti yang saya sampaikan tadi, majhul dia yang fathah tadi, fa fi'ilnya berubah menjadi dhammah, ya. Dan ain fi'ilnya ini 3 huruf. Ini 3 huruf karena 3 huruf. Tapi secara umum nanti misalnya ada yang mazid, maka dikatakan huruf sebelum huruf terakhir. Nah, di sini huruf sebelum huruf terakhir huruf apa? Huruf ain, ya. Jadi huruf sebelum huruf terakhir berbaris kasroh, ya. Sementara untuk fi'il mudhari majhul, ya, maka huruf mudhari'ahnya berbaris dhammah. Yang asalnya tadi berbaris fathah menjadi baris dhammah, ya, berbaris dhammah. Ya. Ketika dimaklum dia berbaris fathah huruf mudhari'ahnya. Sedangkan huruf sebelum huruf terakhirnya, nah di sini kebetulan huruf terakhirnya huruf lam. Maka huruf sebelum huruf lam itu huruf apa? Huruf ain. Maka huruf ainnya itu huruf terakhir sebelum huruf lamnya, huruf terakhirnya adalah berbaris fathah, ya. Demikian. Nah, kita lihat. Sebutkan macam-macam fi'il di bawah ini. U'bud. Itu fi'il apa itu? U'bud. Fi'il amar. Dari mana cirinya? Dari mana dilihatnya? Sukun akhirnya, ya kan? Berbaris mati dan depannya ada hamzah, ya. Kemudian la ta'bud. La ta'bud. Nah, antum dah paham ini apa la ta'bud? Nahi adalah di situ. La nahi, kemudian karena asalnya nahi ini dari amr, ya kan? Hanya saja ditambah la nahi depannya, kemudian ditambah huruf mukhatabah sinita. La ta'bud, janganlah engkau sembah. La ta'bud. Ya, tambah huruf la nahi dan ta mukhatab. Kemudian ubida. Fi'il majhul. Majhul mana? Madi atau mudhari?
Madhi. Dari mana kita tahu madhi? Nggak ada huruf mudharah pertama, kemudian di akhirnya berbaris fathah. Nah, jadi tinggal dua, madhinya majhul atau ma'lum. Kalau kita lihat dia di situ berbaris dhammah, maka dia adalah majhul ya. Kemudian ya'budu. Ya'budu di sini fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ma'lum. Ya, ma'lum. Kita bisa lihat dari tandanya, huruf awalnya berbaris fathah dan huruf akhirnya dhammah, menunjukkan dia mudhari dan ma'lum. Yunsaru. Yunsaru apa? Fi'il mudhari ya. Mudhari ma'lum atau majhul? Majhul karena awalnya berbaris dhammah dan huruf terakhirnya, huruf satu huruf sebelum huruf terakhir yaitu huruf shad berbaris fathah. Yakhruju. Mudhari ya. Mudhari mana? Majhul atau ma'lum? Ma'lum ya, ma'lum. Antum lihat huruf mudhari depannya berbaris fathah dan huruf akhirnya berbaris dhammah yang menunjukkan dia mudhari. Dan mudhari'nya apa? Mudhari maklum karena huruf depan huruf mudhari'nya berbaris fathah. Ukhruj. Ukhruj itu adalah fi'il amr. Tandanya apa? Jimnya berbaris mati sukun dan diawali dengan hamzah. Nusira. Nusira fi'il madhi. Fi'il madhi majhul ya. Majhulnya dari mana kita lihat? Dari huruf depannya berbaris dhammah. Madhinya dari mana? Baris akhir fathah. Yarzuqu. Ya, mudhari maklum. Baik, undur. Undur amar, sukun akhirnya dan hamzah di awal. La tasjud. Nahi ya, adalah nahi dan ta mukhatab kemudian berbaris sukun menunjukkan dia nahi. Yaqtulu mudhari maklum. Yanzuru mudhari maklum. Unsur fi'il amr. Baik. Itu dahulu, nanti kita lanjut pada sesi kedua. Baik, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.